Ya, smart listener, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung kembali bersama kami di sore hari ini. Senang sekali bisa menjumpai Anda di suasana sore yang cukup sejuk dan pastinya menenangkan ya setelah seharian beraktivitas dengan jadwal yang luar biasa padat. Saya Silvana Roslin Dunggio kembali hadir untuk Anda di program Afternoon Drive di sore hari ini, The Leaders Talk, yang kembali menghadirkan tamu-tamu spesial tentunya untuk Anda. Masih ingat gak sih kalau dulu-dulu tuh kita kalau lagi dari luar kota, lagi merantau gitu, anak rantau nih biasanya ya yang paling tahu banget tuh nungguin wesel atau nungguin surat cinta yang disemprot pakai parfum wangi-wangi. Ketahuan deh umurnya. Nah, Smart Listener, bagaimana ya kabarnya sekarang Mr. Postman itu di 2019 ini, dan kabarnya memang PT Pos Indonesia terus berupaya melakukan berbagai transformasi ya di era digital ini, dan itu sudah mulai dilakukan. Kemudian juga memang saat ini harus membutuhkan strategi-strategi yang tepat karena banyak perusahaan-perusahaan yang berteknologi baru itu tumbuh dengan sangat pesatnya. Sehingga di sore hari ini senang sekali kami bisa menghadirkan salah satu penguasa deh di Pos Indonesia di Makassar yang akan berdiskusi bersama kita di The Leaders Talk sore hari ini sambil Anda driving, mungkin sambil Anda ngopi teh sore hari ini bersama Pak Agung Purwanto, Kepala Bisnis dan Retail PT Pos Regional 10 Makassar. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak. Iya, bisa dipakai dulu nih Pak. Oke, biar kita bisa saling mendengarkan suara. Ada ya Pak? Oke, sebentar. Ya, sip. Ya, oke. Bagus ya Pak? Bagus. Bagus. Oke. Oke, Pak Agung, terima kasih ya sudah datang ke sini, ke Smart FM. Sama-sama. Agak jauh ya Iya. lokasinya ya. Oke, nggak apa-apa. Jauh tapi dekat. Ya, asik ya, karena ada PT Pos dong, semuanya bisa jadi lebih dekat. Iya. Nah, Pak Agung, memang di beberapa edisi sebelumnya kami di setiap edisi ini lebih tepatnya sharing ya, apa sih yang dilakukan, strateginya seperti apa, sharing idenya bagaimana nih ke depannya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan dulu ya, adalah perusahaan-perusahaan yang merajai bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah PT Pos. Ini adalah pemain tangguh, incumbent ya, incumbent yang dulu gitu ya. Nah, kalau yang sudah Bapak dengarkan mungkin dari strategi secara nasional, apa yang sudah di breakdown di tingkat lebih kecil ini di daerah untuk ditindaklanjuti, khususnya dari terkait transformasi PT Pos itu sendiri. Kita ingin dengar sih PT Pos ini lagi ngapain sekarang nih, Pak Agung? Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya ucapkan juga selamat sore kepada pendengar Smart FM. Betul. Saya Agung Purwanto. Posisi saya adalah Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan. Jadi saya membantu Kepala Regional 10 di Sulawesi Maluku untuk mengelola bisnis layanan keuangan. Nah, memang itu bukan merupakan layanan keseluruhan dari Pos Indonesia, karena ada bisnis kurir dan logistik. Ya. Jadi Pos Indonesia itu punya dua bisnis, kurir dan logistik dan layanan keuangan, yang saat ini sedang dipacu untuk bisa memberikan pelayanan kepada customer sekaligus menggarap pasar yang ada. Kami di Regional 10 ini itu melayani wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Jadi cukup luas dengan 16 kantor yang tersebar di seluruh Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, serta ada kurang lebih 350 kantor pos cabang yang siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat termasuk pendengar Smart FM. Kemudian juga untuk saat ini itu memang Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN itu diharapkan bisa menjadi pemimpin pasar ya.
Yeah. Tetapi apa daya. Nah, ini serangan dan serbuan dari perusahaan jasa titipan, kemudian kargo, kemudian juga bisnis layanan keuangan berupa perbankan, disrupsi teknologi yang tiada henti, yang menerpa kami juga, sehingga kami terpaksa harus melakukan transformasi bisnis. Yeah. Transformasi bisnis yang kami lakukan adalah berusaha menggunakan semua teknologi yang dimiliki untuk bisa membuat pos masih eksis. Kami menggunakan seluruh teknologi yang ada untuk bisa membuat layanan atau bisnis kurir dan logistik kami itu menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih aman, dan lebih akomodatif bagi customer. Yang kedua juga kami mempunyai bisnis layanan keuangan, di mana kami menjadi payment point dari berbagai macam billers kami, semacam misalnya untuk pembayaran listrik, telepon, air, kemudian cicilan, tagihan, angsuran. Juga kami menjalin hubungan kerjasama dengan perbankan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan keuangan yang saat ini sebenarnya kalau dari sisi pasarnya itu terbuka dan ada setiap saat, gitu ya. Nah, dengan 366 outlet yang kami miliki, belum lagi ditambah agen pos, kami punya agen pos sekitar 1.200-an, itu diharapkan kami bisa memberikan layanan tentang yang berkaitan dengan kurir dan logistik dan juga layanan keuangan kami, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan persaingan yang sedemikian tajam ini, kami tentunya tidak berharap bahwa nantinya kami ini yang notabene lahirnya itu adalah tanggal 26 Agustus 1746. Wow. Sudah 273 tahun kantor pos itu ada di Indonesia. Tetapi ternyata dengan mereka-mereka yang barusan 11 tahun, mungkin malah 5 tahun ada di persaingan bisnis pos, itu menyebabkan yang mereka larinya lebih kencang karena lahir di era milenial dan langsung menggunakan teknologi, menyebabkan kami harus melakukan perbaikan pelayanan, perbaikan infrastruktur, perbaikan jaringan, perbaikan armada, sehingga kami bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk layanan keuangan kami juga harus bersaing dengan payment swasta, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, itulah kurang lebih sekilas tentang transformasi yang kami lakukan, sehingga kami diharapkan masih bisa eksis di tengah-tengah masyarakat dan tetap memberikan layanan yang terbaik, karena kami adalah salah satu BUMN yang diharapkan bisa menjadi agen pembangunan. Oke, ya. Kalau PT Pos itu kan identiknya dengan surat ya, kemudian betul. Ya surat-suratan ya, surat, yang mungkin paket, dokumen, ya. Betul. Nah, sekarang ini dengan transformasi zaman, yang lebih banyak masih ke mana nih dari semua fitur layanan yang ada sekarang? Baik. Masih surat juga kah atau sudah mulai terbagi-bagi? Ya. Di era milenial digital serta semuanya serba menggunakan smartphone, maka bisnis surat dari customer itu sudah mulai menghilang. Iya. Sudah tidak pernah ada lagi, barangkali kirim surat cinta, semuanya sudah by smartphone, menggunakan media sosial yang ada, gitu ya, sehingga menyebabkan pos juga harus menyesuaikan diri. Terus kalau tidak ada surat, apa yang harus kami kelola, gitu ya. Nah, kartu ucapan juga dulu ya. Kartu ucapan sekarang hanya dari business to customer, terutama dari mungkin perusahaannya kepada customernya, perbankan kepada customernya, atau dari bisnis to bisnis saja. Itu sebagai untuk memperkuat relationship lah. Benar. Gitu ya. Tapi kalau dari customer to customer sudah tidak ada lagi. Ya, semuanya menggunakan medsos gitu ya, media sosial yang ada. Nah, jadi setelah tidak ada, apa yang kami kelola? Ternyata memang bisnis di pos itu tidak bisa dihilangkan.
karena kemudian sekarang muncul yang namanya e-commerce, perdagangan yang dilakukan secara online, yang barangnya tidak mungkin dikirimkan secara online. Nah, itulah yang menjadi pasar terbesar untuk pos saat ini, termasuk jasa titipan yang lainnya yang dikelola. Hampir 60% itu sekarang ke bisnis e-commerce, dan kami berusaha untuk tetap memberikan pelayanan kepada e-commerce baik pebisnis online-nya maupun marketplace-nya untuk mereka menggunakan layanan. Ya, karena kekuatan PT Pos yang sudah ada ratusan tahun ya, Pak. Kalau 200 ya, benar, 270 tahun itu kekuatannya adalah sudah bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia. Betul dan kekuatan inilah yang memang harus mungkin membutuhkan pengelolaan yang lebih maksimal lagi untuk intensifikasinya gitu Pak. Kan kalau extend sudah ya melakukan logistik, kargo dan lain sebagainya, tapi mengintensifkan apa yang menjadi kekuatan itu juga membutuhkan effort yang luar biasa pastinya. Dari semua SDM, dari top down down top gitu semuanya. Nah, nanti ada pertanyaan lagi nih ke Pak Agung. Ini kan harus berani juga nih smart listeners, the carpenters ya, please Mr. Postman ya. Jadi sambil rela nungguin di depan pagar depan rumah gitu menunggu Pak Posnya datang ya, yang dulu identik dengan naik sepeda ya, kemudian sudah naik lagi naik motor, sekarang naik motor ya. Sekarang malah udah bermobil Mr. Postman-nya ya. Karena barang yang diantar semakin banyak dan apalagi tidak hanya sekedar surat lagi, tidak hanya sekedar kartu lagi, udah semakin banyak. Smart listener, kita lanjutkan kembali ya tadi perbincangan kita yang sempat break dan mendengarkan lagu tadi Mr. Postman. Menurut Pak Agung Purwanto, sudah banyak sebenarnya yang dilakukan oleh PT Pos, baik mengintensifkan produk layanan yang memang sudah ada yang menjadi ciri khas dari PT Pos, atau juga melakukan ekspansi bisnis ya, mengubah model bisnis dari PT Pos itu sendiri yang lebih sesuai kebutuhan zaman. Nah, sekarang nih Pak Agung, tadi kan sebelum break, kompetitor itu tidak hanya yang sekedar terlihat, tapi ada juga yang nggak terlihat nih kompetitornya, yang tiba-tiba nyeruduk kita dari depan, dari belakang, dari bawah, samping, kiri, kanan gitu kan. Tadi juga Pak Agung mengakui bahwa memang perusahaan-perusahaan jasa layanan ini tumbuh dengan pesat gitu, dan dibanding dengan umur PT Pos yang 200 tahun itu sendiri, dengan kehadiran jasa layanan yang 5-10 tahun sudah lebih dulu jalan. Sebenarnya menurut Pak Agung, yang terlihat dari geliat itu sendiri, apa yang harus diantisipasi, yang harus segera disiasati oleh PT Pos sendiri? Terima kasih Mbak Ana. Jadi kalau kita melihat bahwa PT Pos Indonesia yang sudah 273 tahun itu mestinya menjadi pemimpin pasar ya. Idealnya begitu. Tapi ternyata terus terang saja mungkin PT Pos Indonesia ini termasuk terlambat mengantisipasi. Sehingga pada saat memang kompetitor itu belum terlalu banyak, kami atau PT Pos Indonesia juga belum melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kemudian juga berkaitan dengan ekspansi bisnis. Nah, begitu kompetitor makin banyak, PT Pos Indonesia kemudian mencoba. Nah, ini baru mencoba untuk melakukan antisipasi gitu ya. Kedua, setelah kompetitor banyak, kemudian ada disrupsi teknologi. Nah, itu juga membuat PT Pos Indonesia berusaha keras dan berjuang keras untuk bisa mereposisi bisnisnya, kemudian melakukan transformasi bisnis modelnya sehingga masih relevan gitu loh. Apakah Pos Indonesia relevan saat ini? Ya masih relevan. Masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan gitu ya. Nah, itu kan serbuan saingannya kan memang dari berbagai macam arah ya.
Tapi itu pun menyebabkan pos Indonesia harus makin kuat gitu ya, makin kuat dan juga makin bisa mengantisipasi. Nah, tantangannya apa Pak? Sebenarnya kalau boleh dibilang agak terlambat sadar begitu mungkin ya Pak. Tantangannya ya. Tantangan yang kami hadapi itu tadi dari sisi persaingan bisnisnya. Persaingan bisnis yang terus terang saja tidak cuma perusahaan-perusahaan internasional ataupun nasional, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil. Bahkan sekarang tanpa harus, karena gini, untuk masuk ke bisnis posnya ya, kurir dan logistiknya, itu hambatannya sangat kecil. Hanya membutuhkan ruang 2x3, itu sudah bisa menjadi agent dari sebuah perusahaan pos untuk menerima transaksi pengiriman surat dan paket, dokumen dan paket surat nggak ada ya, mungkin istilahnya sekarang sudah berubah menjadi dokumen dan barang gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kan tidak cuma itu ya, karena sekarang ini selain dari persaingan di bisnis kurirnya, ini smartphone ini kan juga menjadi pesaingnya pos gitu ya. Dengan adanya HP yang dimiliki oleh berjuta rakyat Indonesia ini, itu menyebabkan mereka mudah untuk melakukan pilihan. Satu contoh, perusahaan di bisnis online, itu kalau kita lihat bahwa pada saat seorang customer memilih untuk memesan barang, maka di situ akan tersedia pilihan mau menggunakan layanan apa. Terus terang saja ini kami harus mengakui bahwa pos kadang-kadang nggak muncul di situ. Pos nggak muncul di situ. Itu kan, aduh, kenapa ya nggak muncul di situ? Apa pos memang kurang bagus menurut mereka atau bagaimana? Atau kami kurang menawarkan layanan kami, memperkenalkan, menunjukkan bahwa pos itu bagus atau bagaimana? Ini mungkin yang perlu atau menjadi PR dari PT Pos Indonesia. Tapi itu menjadi sebuah hal yang sifatnya faktual, bahwa ternyata hal tersebut nyata dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan di luar pos. Ya, padahal pos itu tersebar dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada. Kalau perusahaan jasa titipan itu tidak di semua tempat ada, tapi kalau pos di semua tempat ada. Nah, tugas kami adalah bagaimana agar networking yang ada itu semuanya bisa terhubung, kemudian terkoneksi sehingga menjadi sebuah kekuatan. Karena kalau banyak saja sepertinya belum cukup ya. Jadi kalau banyak saja belum cukup untuk berhadapan dengan transformasi itu sendiri. Betul, ya, karena mereka ini lebih cepat sebenarnya kan. Jadi memang harus dimaksimalisasikan begitu ya. Apa yang menjadi kekuatan itu tadi ya, seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Nah, pos ini sendiri kan banyak customer atau user experience sebenarnya yang menggunakan pos dulu. Ini juga menjadi ladang potensi yang besar untuk PT Pos untuk bisa mempertahankan engagement dari mereka yang sudah punya pengalaman, testimoni dan lain sebagainya. Itu juga menjadi kekuatan besar sebenarnya untuk PT Pos. Nah, ini kan membutuhkan SDM yang kuat, yang full power untuk bisa mengelola itu, Pak Agung. Itu juga dilakukan seberapa cepat dan seberapa besarnya untuk reformasi SDM PT Pos sendiri? Jadi di Sulawesi ini kami mempunyai 1.500 karyawan. Wow. Karena ada kurang lebih 300. Kita melayani 300 berapa tadi? Yang kantor pos dengan kantor pos cabangnya adalah 366. Ya, 366. Semakin besar kantornya, misalnya di sebuah ibu kota provinsi, itu makin banyak karyawannya dan makin banyak kantor cabangnya. Sebagai contoh misalnya di wilayah Manado, di Sulawesi Utara itu ada kantor pos namanya kantor pos Manado, itu membawahi 47 kantor pos cabang. Nah, setiap kantor pos cabang itu ada sekitar paling banyak 5, paling sedikit 2. Nah, bisa terbayang bahwa di situ ada berapa ratus orang yang harus menangani. Kalau bisnis pos memang bisnis yang padat karya, bukan padat modal sebetulnya. Memang harus ada teknologi yang mendukung itu. Tapi memang itu akan banyak karyawan yang akan menanganinya. Nah, kami sebetulnya sudah mempersiapkan dengan menggunakan training
dengan cara meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan juga kompetensi SDM menggunakan training yang ada di kami. Kemudian juga ya tentunya memperbaiki remunerasi, karena ini salah satu yang bisa memotivasi SDM. Tapi di sisi lain kami juga meminimalkan jumlah SDM kami. Karena apa? Karena ternyata dari sisi proses bisnisnya itu menyebabkan banyak karyawan yang sebenarnya menjadi berkurang pekerjaannya. Kurang produktif? Iya, kurang produktif karena berkurang inputnya, Okay. input yang ditanganinya begitu ya. Itu tadi yang tadinya surat banyak kan jadi sedikit, sekarang jadi lebih banyak paket gitu. Iya. Yang per item ya gitu. Nah itulah yang kami berdayakan. Kemudian juga mereka dibekali, kami merekrut. Nah selain mengurangi, kami juga merekrut yang milenial. Yang milenial, yang paham gadget, yang paham teknologi. Kemudian kami memperkuat dari sisi teknologinya. Jadi kami mempunyai tim IT di setiap kantor pos itu yang menangani dan mendukung membackup teknologinya, sehingga nanti jejak lacak juga bisa dilakukan. Kemudian after sale service-nya, jika ada komplain juga menggunakan customer service yang sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk bisa melacak kiriman itu sampai di mana. Bisa tracking gitu ya, barang udah sampai mana nih. Ya, kemudian juga kita mempunyai e-POD namanya, Electronic Post Proof of Delivery. Yang menggunakan gadget sehingga pada saat kiriman diantarkan itu langsung bisa dilakukan update status di situ bahwa kiriman tersebut sudah terantar dan kemudian data itu bisa diakses oleh customer. Kalau layanannya seberapa cepat Pak sekarang, dari setengah hari, sejam? Kami punya Q9 yang layanan itu maksimal 9 jam. 9 jam sudah dikirim, itu 9 jam harus sudah diserahkan. Itu merupakan pengembangan dari Post Express. Kalau Post Express itu kan maksimal 1 hari. Ini sebelum 1 hari bisa sampai. Untuk mengakomodir pasar e-commerce. Iya. Berarti sebenarnya kan dengan perubahan-perubahan itu PT Pos sendiri udah sangat siap untuk go digital ya. Iya. Udah semuanya dibenahi. Itu pembenahan infrastruktur teknologinya udah sampai juga ke unit atau agent ya, kantor cabang gitu Pak. 366 kantor pos atau 4.800 kantor pos seluruh Indonesia itu sudah terhubung secara online. Jadi kantor pos yang paling ujung sekalipun itu sudah terkoneksi secara online, gitu. Sehingga tidak ada hambatan berkaitan dengan koneksivitas, kemudian interaksi, kemudian pengiriman data, gitu ya. Karena di kantor pos cabang yang ada di kecamatan yang paling sepi sekalipun, sepanjang di situ, kalau misalnya tidak ada internet, tidak ada jaringan, wifi, kami menggunakan satelit. VSAT. Nah, seperti itu. Sehingga memungkinkan untuk transaksi itu ada di situ. Karena payment yang dilakukan, misalnya pembayaran tagihan cicilan angsuran pun, itu menggunakan fasilitas secara online. Tidak lagi manual gitu. Iya, jadi sebenarnya semua senjata peluru itu udah siap ya. Kami berusaha menyiapkan gitu ya, supaya tidak kalah bersaing lah gitu ya, pasarnya sudah sedemikian ketat gitu. Tapi dari mungkin testimoni semacam uji pasar begitu, sebenarnya dari user PT Pos itu apa yang menjadi kebutuhan dari mereka, atau mungkin menyampaikan ide-ide seperti apa kepada PT Pos? Rata-rata customer milenial kami itu pertama kaum milenial dulu lah ya, saya bicarakan. Itu melihat Pos Indonesia itu sebagai perusahaan yang lama, tua, lambat. Satu. Kemudian yang kedua, selain itu juga dari sisi itu visualisasi ya, dari visualisasi dari para anak milenial ya. Betul, anak milenial. Nah, yang berikutnya, kalau customer kami itu menghendakinya cepat sampai. Kemudian baru barang aman. Kemudian jejak lacaknya terjamin gitu ya. Kalau komplain itu mudah gitu ya, menggunakan gadget tentunya. Udah langsung ya? Ya, seharusnya begitu. Kami punya fasilitas itu sudah. Itu bisa masuknya kemana Pak? Ke www.posindonesia.co.id.
Nanti tinggal pilih Ya. nama kota. Ya, masukkan resi, Oh, kemudian iya. diklik, nah akan muncul Iya, gitu. akan muncul Nah, historinya gitu historinya ya. kelihatan di situ. Oke, jadi sebenarnya sudah siap terjun gitu ya, Sudah terjun siap. bebas. Sebenarnya sudah siap, hanya memang perlu lebih cepat lagi. Lebih cepat. Masih kurang cepat ya menurut Masih Agung? kurang cepat. Masih kurang cepat ya? Iya, karena Oke. yang muda-muda itu larinya lebih cepat gitu. Iya ya, masih kurang cepat Iya. meskipun sebenarnya harusnya dengan apa ya, history dan background gitu Iya. dari PT Pos itu sendiri cukup mumpuni untuk bisa meyakinkan pasar nih bahwa PT Pos tetap ada dan harusnya bisa lebih bersaing dari yang muda-muda itu sendiri. Ada beberapa survei. Ada satu survei yang saya Oke. pernah lihat. Itu ternyata menempatkan, saya nggak usah sebutkan, di Iya. salah satu media cetak gitu ya. Itu memang tidak terlalu parah itu posisinya Pos, tapi urutannya ketiga. Oh iya, lumayan Setelah lah, apa tidak besar. yang merah, kemudian yang biru, dan baru Pos gitu. Oh, Nah, oke. gitu ya. Pos orange ya? Orange. Iya iya, oke. Jadi Aduh. memang apa ya, yang menjadi kebutuhan adalah cepat tadi ya Pak? Cepat. Cepat, kemudian Pengennya cepat cepat, sampai, cepat diterima, cepat dipakai gitu barangnya. Ya. dan kemudian baru aman. Ya. Nah, tadi itu yang menarik menurut Pak Agung adalah bisnis kargo logistik itu malah luar biasa potensinya adalah lokal Sulawesi Selatan saja. Ya. Dulu yang sekarang ini ya malah ada Ya. di sini sebenarnya yang harus perlu Ya, ya. dimaksimalkan. Betul. Gitu ya. Seluruh Sulawesi Selatan Pak? Sebenarnya itu sporadis tersebar Sporadis, gitu ya. oke. Potensinya besar, hanya kan memang tidak semuanya menggunakan pos. Tetapi yang saya lihat dari sisi statistik dan data itu ada di satu Kabupaten Bone. Itu memang luar biasa di sana, tinggi ininya. Volume kiriman online-nya tinggi. Nah, itu yang menyebabkan kami punya keyakinan bahwa sebenarnya potensinya tidak cuma ada di perkotaan, Iya. tapi di kabupaten-kabupaten itu ada. Dan di seluruh kabupaten di Iya, Sulawesi Selatan kabupaten. sudah ada kantor pos Ada. unit begitu Semuanya yang ada. melayani ya. Sampai kecamatan-kecamatan ada. Oh, Nah, oke. gitu. Hanya tinggal nanti tidak mungkin kan pasar itu hanya di wilayah Kota Makassar misalnya. Tapi ada juga di Palopo, di Parepare, di di Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat gitu. Pasti ada. Nah, itu yang berusaha kami garap terutama dengan produk yang bisa 9 jam. Produk itu bisa kiriman itu bisa disampaikan kepada penerima. Oke, untuk mengakomodir segala kebutuhan yang sangat beragam dan cukup cepat ini sendiri, Pak Agung, PT Pos apakah juga memikirkan bermitra ya, semacam linkage program ya kalau Ya. di perbankan itu sendiri. Kalau di PT Pos sendiri hubungan relationship dengan mitra-mitra itu apakah juga dimaksimalkan? Iya, baik. Kalau yang berkaitan dengan kemitraan, ini karena saya ini kan di layanan keuangan ya sebetulnya, bukan di... Tapi mitra dalam kerjasama, dalam Ya. kerjasama penyedia layanan itu sendiri maksudnya? Penyedia layanan, kami kalau kemitraan kaitannya untuk... Pengiriman, misalnya membuka diri untuk agent. Agent ada. Tadi Ada, saya ya? katakan bahwa kita punya 1.200, hampir 1.300 lah, agent. Oke. Di Sulawesi Selatan? Di seluruh Sulawesi dan Maluku Utara. Itu kita dari dulu memang punya sebuah program yang namanya program agen pos, kemitraan dengan masyarakat yang namanya agent pos, agen pos ya. Nah, agen pos itu untuk sampai dengan saat ini di wilayah regional 10 yang meliputi Sulawesi, kemudian Maluku Utara itu ada sekitar 1.300. Nah, itulah yang membantu kami sampai dengan saat ini untuk menerima layanan tidak cuma surat paket atau kurir dan logistik, tapi juga layanan jasa keuangan. Karena kebutuhan masyarakat setiap hari yang ada, setiap hari, setiap bulan itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan pembayaran tagihan cicilan angsuran. Nah, sehingga keberadaan agen itu sangat membantu sekali. Ya, jadi di agen juga bisa melakukan pembayaran cicilan bisa, itu ya? Bisa. Tidak hanya menerima paket aja. Ya.
Bahkan sekarang agen itu tidak agen fisik. Kalau disebutkan agen itu kan gambaran kita adalah fisik. Tapi sekarang agen itu agen yang bisa mobile juga. Kami punya aplikasi yang namanya mobile agen pos, yang itu bisa dipergunakan oleh siapapun yang mendownload, kemudian menjalankan prinsip-prinsip keagenan secara mobile. Tidak hanya berpaku di satu tempat, dia bisa berkeliling, sehingga pasar bisa tergarap secara maksimal gitu ya. Dan yang bersangkutan pun akan mendapatkan banyak benefit, keuntungannya juga akan berlipat-lipat. Nah, tetapi memang harus mencari pasarnya gitu ya. Hanya memang saat ini pasar di wilayah regional 10, Sulawesi, Maluku Utara itu ya pemainnya sudah banyak gitu ya. Apalagi ada dari perbankan juga ada Briling, ada agen 46, ada agen Pegadaian, nah itu yang menambah ramenya persaingan gitu. Tapi semakin seru dong Pak. Makin seru. Semakin termotivasi gitu. Nah, yang ke depan terakhir nih Pak Agung, dengan segala kesiapan dari PT Pos itu sendiri kan penting juga nih masyarakat disiapkan untuk menerima perubahan dari PT Pos. Itu artinya mengubah mindset ya, bahwa PT Pos sekarang bukan ngirim surat aja, tapi mulai bergeser ke mindset pengiriman barang. Gitu. Itu juga menjadi salah satu strategi mungkin dari dari PT Pos. Strategi kami adalah saat ini dengan semua upaya kami untuk melakukan transformasi bisnis, sehingga bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat, juga kebutuhan di pasar yang ada di Sulawesi. Kami berusaha untuk memperkenalkan itu kepada masyarakat melalui berbagai macam saluran media. Salah satunya adalah melalui Smart FM tentunya, satu melalui radio, kemudian melalui media sosial yang kami miliki, baik itu Instagram, Facebook, kemudian Twitter, kemudian melalui media sosial yang lainnya. Bahkan kami di Regional 10 punya Brigade Digital. Brigade Digital itu adalah sebuah tim yang dimiliki oleh Pos Indonesia yang ada di regional dan ada di kantor pos yang melakukan upaya memperkenalkan, mempromosikan Pos Indonesia menggunakan saluran online yang ada. Begitu yang kami lakukan. Tim tersendiri ya, pasukannya ya, betul. Diterjemahkan. Oke, menarik sekali nih Pak Agung. Nanti bisa kita curhat lagi deh next time. Waktunya habis nih sebenarnya. Tapi sukses dan selamat untuk PT Pos ya Pak, karena harusnya memang harus tetap ada PT Pos harus tetap ada, harus tetap eksis. Milik negara. Benar. Dan banyak yang mungkin punya cerita dan hidup bersama PT Pos ya, berkembang bersama PT Pos itu sendiri ya, punya kenangan lah begitu. Terima kasih sekali ya Pak Agung Purwanto untuk waktunya bersama kami dan Smart Listener. Semoga ini bermanfaat untuk kita di Leaders Talk sore hari ini di Afternoon Drive ya dari Smart FM Makassar. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan ya, kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agung Purwanto, Kepala Bisnis dan Retail PT Pos Regional 10 Makassar. Berjumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Silvana Roslin, selamat sore, sukses untuk Anda.